Masa depan, dunia tidak lagi mengenal batas fisik dalam komputasi. Segalanya adalah awan, lapisan-lapisan ethereal data dan aplikasi yang mengambang di atas infrastruktur global yang terdistribusi. Dari kota cerdas yang mengatur lalu lintas dengan algoritma prediktif, hingga pusat kesehatan yang menyimpan rekam medis jutaan orang, semuanya bersandar pada fondasi komputasi awan. Namun, dengan kebebasan yang dibawa oleh awan, datang pula bayangan kerentanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keamanan, yang dulunya adalah tembok dan gerbang, kini menjadi medan perang tanpa batas yang kompleks dan terus berubah. Dian Paramita adalah salah satu arsitek keamanan siber terkemuka di AS Dynamics, sebuah raksasa teknologi global yang mengelola infrastruktur awan untuk sebagian besar sektor vital dunia. Di usianya yang ke-40, rambutnya telah disisir rapi, namun garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan tentang malam-malam panjang di depan layar, berpacu dengan ancaman yang berevolusi lebih cepat dari cahaya. Ia memiliki reputasi sebagai sosok yang mampu melihat pola di tengah kekacauan, pembisik awan, yang bisa merasakan denyut jantung digital sebuah sistem. Suatu pagi yang dingin, alarm merah berkedip di konsol utama AS. Bukan sekadar intrusi biasa, melainkan Phantom Threat, sebuah serangan multifaktor yang belum pernah tercatat sebelumnya. Data keuangan dari 12 bank top di Eropa, yang tersimpan di platform awan AS, mulai menunjukkan anomali. Jumlah transaksi yang tidak konsisten, perubahan kecil di laporan audit, mirip tetesan air yang perlahan-lahan mengikis batu. Ini bukan serangan brute force, juga bukan SQL injection, kata Rio, kepala analis intelijen ancaman, suaranya tegang. Pola pergerakannya terlalu cerdas. Rasanya seperti entitas itu memahami arsitektur awan kita. Dian mengangguk. Dia tahu mengapa. Di era awan, data dan aplikasi tidak lagi terkonsentrasi di satu server pusat. Mereka tersebar luas di ribuan, bahkan jutaan titik, di server fisik di pusat data yang berbeda, di kontainer virtualisasi yang fleksibel, di layanan mikro yang berinteraksi satu sama lain lintas benua, bahkan di perangkat edge yang tersebar di kota-kota. Phantom Threat bukan sekadar mencoba mendobrak pintu. Ia menari di antara ruangan-ruangan, melewati celah-celah kecil, mengeksploitasi kepercayaan antar layanan, tarik semua log dari segmen keuangan. Perluas jangkauan ke log jaringan antar region, perintah Dian, matanya menelusuri diagram arsitektur awan yang rumit di layar holografik. Diagram itu menampilkan puluhan node berbeda, basis data yang berjalan di awan X, microservices di awan Y, storage buckets di awan Z, dengan lapisan orkestrasi yang mengikat semuanya menjadi satu kesatuan operasional. Kita harus memvisualisasikan jalur pergerakan mereka. Ini bukan tentang satu server yang disusupi, ini tentang interkoneksi yang dimanipulasi. Tim keamanan AS bekerja tanpa henti. Mereka adalah gabungan ahli kriptografi, analis jaringan, insinyur perangkat lunak, dan spesialis machine learning. Setiap orang memiliki keahlian unik, tetapi Dianlah yang harus menyatukan potongan-potongan teka-teki itu. Enkripsi kita di level data at rest masih utuh, lapor Dina, ahli kriptografi. Namun, sepertinya ada kerentanan di tingkat data in transit atau komputasi homomorfik yang berhasil mereka eksploitasi. Ini adalah inti masalahnya. Enkripsi adalah benteng, tapi di awan, data terus-menerus bergerak dan diproses. Bagaimana melindungi data saat sedang digunakan oleh aplikasi, tanpa harus didekripsi sepenuhnya? Teknologi enkripsi homomorfik parsial telah menjadi standar, memungkinkan komputasi pada data terenkripsi, tetapi selalu ada celah. Kemungkinan besar, ini adalah serangan rantai pasokan, Dian menyimpulkan setelah berjam-jam menganalisis. Mereka tidak langsung menyerang kita.
Mereka menyerang penyedia layanan pihak ketiga yang punya akses terbatas ke beberapa microservices kita, yang kemudian digunakan sebagai jembatan. Ini memerlukan kemampuan analisis kritis yang tajam. Bukan hanya melihat apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana. Tim Dian mulai memetakan semua ketergantungan pihak ketiga, menganalisis kontrak cerdas dan izin akses mereka di seluruh ekosistem awan. Mereka menemukan sebuah vendor kecil, Nexus AI, yang menyediakan modul analisis sentimen untuk laporan keuangan. Nexus AI baru-baru ini memperbarui library AI-nya dengan versi yang, secara teoritis, lebih efisien. Modul Nexus AI berjalan sebagai kontainer tanpa server di lingkungan yang terisolasi, tapi mereka memiliki izin baca ke data mentah sebelum diproses, kata Liam, insinyur DevOps. Ini adalah celah kecil. Mereka bisa menyuntikkan kode berbahaya yang mencari pola di data sebelum enkripsi homomorfik diterapkan. Inovasi menjadi kunci. Dian tahu mereka tidak bisa hanya memblokir Nexus AI. Dampaknya terlalu besar. Mereka harus mendahului ancaman, beradaptasi dengan kecepatan yang sama. Kita perlu sistem deteksi anomali yang belajar secara real-time dari perilaku aplikasi itu sendiri, bukan hanya dari pola serangan yang diketahui, kata Dian. Integrasikan Zero Trust arsitektur lebih dalam. Setiap permintaan, bahkan dari layanan internal yang dipercaya, harus melalui validasi ulang. Mereka mulai menerapkan behavioral analytic yang didukung AI, yang dirancang khusus untuk memahami kebiasaan setiap microservice dan mengidentifikasi penyimpangan sekecil apapun. Mereka juga memperkuat lapisan hardware security module, HSM, yang menaungi kunci enkripsi, dan mulai bereksperimen dengan teknik enclaved computing, di mana data diproses dalam lingkungan yang benar-benar terisolasi dan terenkripsi bahkan dari sistem operasi host. Ini adalah teknologi keamanan terbaru yang masih dalam tahap awal adopsi massal. Namun Dian tahu inilah saatnya menggunakannya. Ada momen krusial ketika mereka melacak pergerakan Phantom Thread ke node tertentu di awan Azure, mencoba menyusup ke cadangan data yang paling sensitif. Ancaman itu telah beradaptasi, mengubah tanda tangan digitalnya setiap beberapa milidetik, mencoba menghindari deteksi. Tim AS harus membuat keputusan cepat. Apakah mereka mengisolasi node tersebut sepenuhnya, yang berarti akan ada gangguan layanan besar-besaran untuk ribuan bisnis klien? Ataukah mereka mencoba menjebak dan menganalisis ancaman tersebut sambil menahannya? Jika kita memutus sekarang, kita aman. Tapi kita tidak akan belajar bagaimana mereka melakukannya. Mereka akan kembali dengan cara lain, kata Liam. Tapi jika kita menunggu, risiko kebocoran data signifikan. Disinilah etika dan analisis kritis Dian menjadi sangat penting. Ia melihat gambaran besar. Keamanan bukan hanya tentang melindungi data saat ini, tetapi juga tentang membangun benteng yang lebih kuat untuk masa depan. Kita jebak mereka, kata Dian dingin. Alihkan aliran data mereka ke lingkungan sandbox terisolasi yang kita buat. Biarkan mereka berpikir berhasil, sementara kita mempelajari setiap gerakan mereka. Ini adalah keputusan berisiko tinggi. Namun, dengan koordinasi yang presisi, tim berhasil mengalihkan Phantom Thread ke lingkungan honeypot virtual yang dirancang khusus. Di sana, setiap instruksi kode, setiap upaya enkripsi balik, setiap target data, terekam dan dianalisis secara mendalam. Mereka menemukan bahwa Phantom Thread adalah entitas AI otonom yang dirancang untuk belajar dari setiap interaksi, menjadikannya ancaman yang sangat adaptif. Ia tidak dioperasikan oleh peretas manusia secara langsung, tetapi oleh algoritma yang terus-menerus memodifikasi dirinya. Butuh waktu 72 jam non-stop, namun akhirnya, dengan pemahaman penuh tentang cara kerja Phantom Thread, tim Dian berhasil mengembangkan anti-malware,
adaptif yang mampu mendeteksi dan menetralisir pola perilaku unik Phantom Thread di seluruh arsitektur awan yang kompleks. Ancaman itu hancur berkeping-keping, programnya dibongkar dan dipelajari untuk memperkuat pertahanan di masa depan. Tidak ada data sensitif yang berhasil ditarik keluar. Krisis Phantom Thread menjadi studi kasus di seluruh industri. Dian dan timnya membuktikan bahwa di era komputasi awan yang serba kompleks, keamanan bukan lagi proses statis, melainkan sebuah peperangan yang dinamis. Diperlukan kemampuan analisis kritis untuk memahami ancaman yang tak terlihat, inovasi tanpa henti untuk membangun pertahanan yang belum ada, dan etika yang kuat untuk membuat keputusan sulit demi kebaikan bersama. Awan mungkin tanpa batas, tetapi dengan para penjaga yang tepat, ia bisa tetap menjadi surga bagi data, bukan neraka bagi privasi.